Jadi tergantung dengan imunitas pasien juga ya Pak ya, Betul, berbeda-beda ya. berbeda-beda. Nah pemirsa, saya dan Pak Mustafa masih berkunjung ke rumah mantan pasien dari Pak Mustafa, dan kali ini kita berada di kediaman rumah Mas Anton. Assalamualaikum Mas Anton. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat dan Iya. sudah membaik ya. Alhamdulillah sejauh ini membaik. Mas Anton sakit apa? Sebelumnya saya komplikasi ini paru-paru. Komplikasi Iya, paru-paru. komplikasi paru-paru akhirnya menjalar ke emak. Banyaklah kolesterol kayak vertigo gitu. Awal mulanya seperti apa? Bisa tiba-tiba kena paru-paru? Gejala awalnya seperti Gejala awalnya ya kayak saat ini masih kan badan saya cuacanya itu dingin. Tapi kayak sekarang nih kan keringatan gitu kan, ya seperti itu berkepanjangan kan kayak gitu. Mulai sejak kapan? Itu mulai ada 1 tahun yang lalu. Sudah 1 tahun ya? Jadi sudah sempat berobat ke rumah sakit? Sempat, iya. Kemudian dilakukan tindakan apa? Minum obat seperti Iya, itu? minum obat, saya terapi obat selama 6 bulan, kok belum ada perubahan gitu kan. Dan akhirnya ada teman saya merekomendasikan untuk ke Pak Mustafa, dan kebetulan ada iklan juga di TV. Oke, nah ini awal mulanya kenapa tergerak hatinya kok saya sudah berobat nih ke medis, Iya. mungkin berobat ke sana mari tiba-tiba akhirnya ke Pak Mustafa, itu apa yang menggerakkan? Kadang jujur ada rasa jenuh, capek, minum obat setiap hari gitu kan. Kadang anak muda kayak aku kan suka nongkrong. Gak mungkin saya harus bawa obat berkepanjangan di jam yang kan biasa minum obat itu harus tepat waktu. Kalau emang jam 8 harus jam 8. Nah akhirnya saya inisiatif dan mencoba untuk herbal gitu kan. Ini herbal pertama yang dicoba, Iya, yaitu bener. ke Pak Mustafa. Iya, Nah herbal ini yang bagaimana pertama. reaksinya? Kapan pertama kali ke Pak Mustafa? Berapa ya? Kita 3 kali, udah 3 kali 3 terapi ya. Alhamdulillah selama 3 kali terapi ini sembuh. Enakan badan, sekarang juga aktivitas seperti biasa enak di sehari-hari. Kategori udah sembuh, rasanya Iya. udah enak badannya. Iya, Itu enteng. ketika sudah terapi yang ketiga kali. Iya. Mungkin bisa dijelaskan ya perbedaan sebelum dan sesudah terapi. Sebelumnya itu lesu, itu otomatis batuk lesu, dan sampai sekarang ini kan proses kalau di Pak Mustafa karena herbal ya, paru-paru agak lama, dan saya juga bukan tipikal orang perokok yang aktif gitu. Jadi ya di badan berasa enak aja. Enak. Awalnya lesu Iya, seperti awalnya itu lesu. ya. Batuk keberkepanjangan. Iya, batuk berkepanjangan. Baik. Dan ada perubahan setelah terapi? Ada? Berkurang Iya, berkurang. batuknya tadi ya? Alhamdulillah ya berkurang. Oke. batuknya berkurang. Nah ini kemudian didiagnosa dari paru-paru, kemudian ada komplikasi vertigo, kena mah juga. Itu bagaimana ceritanya? Oh, tiba-tiba akhirnya ada komplikasi. Oh, Iya, awal kemudian- mulanya saya periksa paru-paru. Oke. Itu nggak Kemudian? berasa ya, cuma paru-paru doang. Satu ya paru-paru. Nah proses berapa bulan itu kok nggak ada, sudah minum obat, sudah ronsen dan lain-lain di rumah sakit di Palembang sini ya. Kok nggak ada perubahan? Aneh kan, dalam tubuh dingin, badan dingin tapi keringat bercucuran terus sampai saat ini juga kan. Dan sampai sekarang juga kering ini belum bisa berkurang gitu. Kan di perasaan kita kan kayak, kenapa kok paru-paru penyakitnya kok menjalannya banyak gitu kan, dan akhirnya periksa lagi dan dokter itu mendiagnosa banyak komplikasi. Diabetes juga. Kemarin pas pertama periksa itu kadar gula saya 520. Wah, tinggi Nah, ya. iya tinggi. Setelah ke Pak Mustafa alhamdulillah terapi 3 kali terapi jadi 150. Oke, jadi sudah kadar gula sudah normal. Iya normal alhamdulillah. Kemudian vertigo juga Verdi masih iya, kambuh? enggak juga udah. Udah lagi mahnya Udah. juga. Iya, Jadi yang dirasakan sekarang mungkin tinggal batuk. iya tinggal batuk, iya. Oke, dan berasa seperti kalau cuaca dingin. Iya, seperti tapi keringatan panas iya, seperti itu keringat ya. keluar Oke, gitu ya. oke. Baik, saya mau bertanya ke Pak Mustafa nih Pak, yang dialami sama Mas Anton ini sakit apa sebenarnya? Jadi kena paru-parunya itu dia udah menaun-naun ya. Jadi harus kontrak minum obat medis itu harus 6 bulan. Memang terus terang memang paru-paru memang harus begitu ya. Sesudah 6 bulan itu nggak ada reaksinya, sambung lagi 6 bulan gitu ya. Setelah saya pegang, rupanya kamu punya mah juga ya. Iya gitu. Kamu sering sakit kepala sering, iya vertigo udah jelas. Ternyata diabetes juga tinggi kan gitu ya. Oke. Jadi coba besok sesudah 1 minggu ini coba cek di medis bagaimana penyakit apa aja. Ternyata betul hasil ronsennya tadi yang diabetesnya ada, yang vertigo, yang mahnya ya. Itu mohon maaf ginjalnya juga udah mulai kena, ginjal kotor ya. Karena kalau diabetes itu biar bagaimanapun larinya kemana-mana. Yang nanti bisa larinya ke jantung lemah, ke ginjal, kemana-mana. Jadi setelah saya pegang selama 3 kali ya alhamdulillah, yang lain-lainnya tadi alhamdulillah gulanya juga udah sekarang normal udah 150 udah normal. Tinggal memang paru-paru tadi. Kalau paru-paru itu memang proses ya, apalagi dari keturunan ataupun dari beliau itu merokok kan gitu ya. Jadi memang kalau untuk menyembuhkan itu semua harus ditinggal.
rokoknya harus tinggal, pola makan harus dijaga kan itu ya. Tapi ya maklum namanya anak muda, kadang-kadang lagi ngumpul-ngumpul, yang merokok sebatang dua batang wajar. Datang nanti Pak Mustafa batuk saya kambuh lagi ya, kayak mana? Ya namanya perokok tadi. Jadi kalau untuk berhentikan perokok itu proses, nggak bisa sekaligus langsung berhentikan perokok. Ya seperti paru-paru ini ya, kalau untuk menyembuhkan total ya harus proses dulu kan gitu ya. Tapi kalau yang lain-lainnya insya Allah emahnya udah nggak melilit-lilit lagi, tadinya melilit-lilit ya. Ya yang kolesterolnya, yang vertigonya, kepalanya, ya itu sekarang tidur pun udah agak nyenyak. Cuman ya tadi proses tadi paru-paru tadi yang harus proses dulu. Oke, gitu ini ya. menarik nih Bapak, antara paru-paru dan diabetes ada kaitannya ya Pak? Ada kaitan. Oke. Karena diabetes itu memang larinya kebanyakan ke paru-paru juga Paru-paru ya. juga, Udah baik. jelas ke ginjal juga ya. Tapi Gitu ya. saat ini kondisi Mas Anton diabetesnya gulanya sudah normal Udah ya Pak kalau ya? gula itu memang udah normal. Kalau Biasa- 130, 140 udah normal itu. Oke. Dari sekian 500 ya, bahkan dulu katanya harus suntik insulin berbagai macam kan. Jadi beliau karena kalau saya suntik insulin terus-terusan ya intinya nggak saya larang, silahkan mau suntik insulin mau bagaimanapun kalau dianjurkan medis itu yang terbaik jalankan, tapi nggak dilakukan kepada beliau. Ya saya kadang-kadang mau megang ini mohon maaf kadang-kadang juga aduh udah puasa keperingat tapi ada penyakitnya. Padahal orang kalau banyak keringat itu biasa sehat kan gitu ya. Nggak tahunya yang nggak sehat tadi dalamnya kan gitu ya. Ya paru-paru tadi. Baik, nih Bapak ada kesulitan tidak Bapak untuk proses penyembuhan pasien yang menderita paru-paru itu lebih lama atau seperti apa Pak penyembuhannya? Jadi seperti tadi yang saya katakan porsi manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang cepat sembuh, ada yang lambat ya. Ada juga yang 3-4 kali, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali sampai sembuh. Jadi kalau ditanya Pak, saya berapa kali harus normal kembali, harus sampai sembuh total ya. Saya tidak tahu, yang penting satu pola makan dijaga. Apalagi anak muda, rokok tolong tinggalkan. Ya mudah-mudahan kalau apapun ditinggalkan ya, jangan terlalu banyak minum gula. Boleh minum gula tapi gulanya diabetes karena ada gula tropika kan ada ya. Jadi kalau yang saya larang itu metode saya larang ini harus diturutin. Kalau memang beliau mau sembuh ya harus diturutin, kalau tidak ya silahkan gitu. Dimanapun berobat, kalau pola makan nggak dijaga, ya mohon maaf penyakitnya kan timbul terus, bukan makin berkurang gitu ya. Oke. Tapi alhamdulillah sesudah saya sarankan gitu, apa kata saya diturutin, alhamdulillah sekarang ya intinya tinggal tadi lah, tinggal proses penyembuhan hanya paru-paru itu aja. Oke. Ya. Nah nih Pak Mustafa, saya dengar di klinik Pak Mustafa sendiri ramai sekali pasiennya. Ini bagaimana sih Pak Mustafa menghandle pasien-pasien yang datang ke klinik? Kalau pas waktu saya mengunjungi pasien ini, itu saya datangkan adik saya, sekarang ini adik saya yang dari Lampung. Kalaupun saya kan keluarga saya di Pekanbaru, kalaupun saya pas istirahat 1 minggu ataupun beberapa hari, adik saya yang di Jakarta, yang di Bandung, saya datangkan dulu ke klinik saya. Jadi pada waktu itu saya suruh ke Bandung, saya jaga klinik Pak Ustadz Tasbih yang di Bandung. Pak Ustadz Tasbih mengunjungi pasien-pasien yang sudah sembuh. Jadi kami saling membantu, saling rolling. Rolling gitu ya, Pak ya. Siapapun yang mau pulang kemana, istrinya di mana tinggalnya, ya kami wajib. Tapi klinik kami tidak pernah kosong. Tetap ada yang berterapi, tetap ada pasien yang datang pun jangan kecewa. Ada adik saya, abang saya, kakak saya tetap ada di situ. Oke, jadi kalaupun pemirsa pasien yang datang ke klinik Pak Mustafa nggak ada, tuh pasti ada pengganti terapisnya, yaitu saudara Pak Saudara Mustafa sendiri ya. ya betul, karena selalu saya katakan dengan pasien saya, kalaupun suatu saat saya nggak ada beberapa hari, jangan takut Bu, kami bersaudara ya, bersatu keturunan, jadi sama semua pegangannya. Jangan saya jelaskan gitu kepada pasien, jangan Ibu karena saya nggak ada, nanti nunggu Pak Mustafa, jangan. Adik saya ada Pak Ustadz Tasbih, Pak Ustadz Musalam, Pak Ustadz Mulana, ada semua di situ. Jadi jangan takut, bahasanya Pak Mustafa nggak ada, sedang keliling kunjungi pasien, tetap ada yang jaga di klinik kami sekarang ini ya. Karena yang di khusus di Palembang itu kliniknya atas nama saya, atas nama Pak Mustafa, ya otomatis saya mengunjungi pasien kan gitu ya. Karena ini hasil kerja keras saya, melalui syariat saya, Allah menyembuhkan pasien-pasien saya yang di Palembang sini. Otomatis saya sendiri yang terjun mengunjungi pasien-pasien seluruh Sumatera Selatan yang terjangkau kami kunjungi. Dan sesuai keyakinan pasti ya Pak ya, masing-masing. Betul ya. Nah ini tadi menarik, tadi bahas mengenai penyakit diabetes nih Pak. Orang yang menderita diabetes itu terus-terusan mengkonsumsi obat-obatan. Nah berobat dengan Pak Mustafa, apakah terus-terusan menggunakan herbal?
betul menggunakan herbal, tapi ya tadi kalau diabetes itu asal usulnya dari mana, itu pankreas harus dibetuli. Pankreasnya itu nomor satu yang harus kita betulin kan gitu ya. Yang lain-lainnya komplikasinya di mana ya harus kita beri obat satu persatu ya. Jadi kalau hanya diabetes aja, mohon maaf, yang lainnya nggak kita beneri, nggak kita kasih obat, bagaimana kan? Karena diabetes itu kemana-mana ya, bisa ke paru-paru ya, nanti bisa ke ginjal, kemana-mana larinya. Jadi riwayat pasien yang komplikasi seperti itu untuk obat-obatan sendiri terpisah ya Pak ya? Iya ya? betul, itu obatnya masing-masing. Masing-masing gitu misalnya ya. untuk diabetes, untuk jantung-jantung Iya, berbeda ya Pak untuk ya? mata-mata, karena diabetes itu biasanya lebih cepat larinya itu ke mata dan ke kalkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya tepat berada di depan klinik pengobatan Pak Mustofa yang ada di perumahan PU Pak Jo, Jalan Mesuji, Blok F10 nomor 1717 Palembang. Nah, kemarin kita sudah jalan-jalan mengunjungi beberapa rumah mantan pasien dari Pak Mustofa dan kita sudah mendengarkan langsung kesaksian mereka tentang penyakit yang mereka alami. Bahkan ada beberapa yang mengalami penyakit kronis, namun setelah melakukan pengobatan dengan Pak Mustofa, ditotok untuk pertama dan kedua kalinya sudah langsung merasakan enak di badannya dan bugar kembali. Nah, pemirsa, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pasien yang lagi berobat dan mendaftar di klinik pengobatan Pak Mustofa dan saya akan mewawancara langsung. Nah pemirsa, sekarang saya berada di klinik pengobatan Pak Mustofa yang alamat lengkapnya ada di perumahan PU Pak Jo, Jalan Mesuji, Blok F10 nomor 1717 Palembang. Dan di sebelah saya sudah ada pasien dari Pak Mustofa. Saya akan coba tanya-tanya jawab dulu. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak MZen. Bapak MZen ya. Bapak MZen ini yang berobat siapa? Bapak saya. Oh, orang tua ya Pak ya. Orang tua. Bapaknya siapa namanya? Hasanuddin. Bapak Hasanuddin ya. Pak Hasanuddin ini sakit apa? Sakitnya ini keluhannya tangannya ini nah. Karena diabetes itu. Diabetes ya Pak ya. Sudah berapa lama? Kira jalan 2 bulan ini. Jalannya 2 bulan, tapi lah sudah di sini berobat lah sudah 2 kali jalan 3. Oke, diabetesnya baru 2 bulan. Iya. Ini pengobatan datang ke klinik sudah berapa kali? Sudah 2 kali jalan 3 ini. Oh, 2 kali jalan ketiga kali. Ya. Oke. Nah, dari awal pada saat belum berobat ke klinik Pak Mustofa itu kondisi Pak Hasanuddin seperti apa? Ya seperti ada keluhan itulah, ada kita berobat kemana-mana tapi tidak ada perubahan ya. Nah, terima kasih datang ke sini sudah 2 kali 50%, alhamdulillah. Sudah Diabetesnya ada perubahan, ya. sakit diabetes kering atau basah? Basah. Diabetes basah ya, jadi memang terjadi luka di tubuhnya Iya, seperti itu ya Pak, yang tidak luka. betul tidak mengering seperti itu. Iya. Sebelumnya sudah dibawa berobat? Iya, sebelumnya juga sudah dibawa berobat ke rumah medis sakit, juga, ke rumah ya, sakit. bawa tim medis kemana-mana itu lah, sudah keliling lah. Iya, tapi tidak ada perubahan. Belum ada perubahan ya Pak ya. Oke, Jadi, baik. terima kasih di sini itu alhamdulillah. Jadi merasa sudah enakan, akhirnya yang ketiga kali Pak Ya, Hasanuddin datang lagi ke sini Datang ya. lagi ke sini karena ada perubahan kan. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, jaga kesehatan, pola hidup, pola makan, istirahat, dan olahraga. Bila mana ada keluhan penyakit apapun, segeralah datang ke klinik Pak Mustofa. Insya Allah dengan syariat Pak Mustofa, Allah akan menyembuhkan penyakit Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa yang menderita penyakit tertentu, bahkan penyakit kronis sekalipun, silakan datang berobat ke klinik pengobatan Pak Mustofa yang ada di perumahan PU Pak Jo, Jalan Mesuji, Blok F10 nomor 1717 Palembang. Insya Allah apapun penyakit Anda bisa disembuhkan dengan syariat pengobatan Pak Mustofa. Jangan pernah berputus asa karena tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata saya Desmarina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Express Group, jaringan media terbesar di Sumatera Selatan. Kami berikan informasi terbaru, tercepat, dan terpercaya. Perbaharui informasi Anda setiap saat bersama kami. Sumatera Express Group, kebanggaan Sumatera Selatan. Cek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan make sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Make masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Cak ini rasanya sepi. Makin aku coba ngelupakan, makin dak pacak aku ngelupakannya. 5 tahun berlalu selalu sama dia. Tapi baginya udah ada kenangan manis sedikit beh. Aku udah naksir sama dia. Mana pula dia tuh orang dosun. Ya udah level lah. Kau temui aku di kamar ini. Ini kuncinya. Aku memang betina doson ya. Aku memang dari doson. Tapi kalau cara kakak Ca ini, aku rasa aku tidak bisa dibodohi. Terus kalau nak tahu batasan-batasannya cak mana nah? Kau baliklah Palembang. Kau tega dengan ayu kau ya? Baliklah ke Palembang ya Dwi ya. Kau udah tahu ayu kau nila Dwi. Ayu udah nyangka Dwi. Halo teman-teman. Halo teman-teman.
pedih mata, pedih, pedih. Kita sendiri. Ini bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai Bandung. Oh, udah pakai Bandung. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku bisa. Kayak orang muda. Udah kayak gitu. Ini Kak. Ini apa ya? Jadi Spider-Man hari ini itu. Tertekan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena pertama, bahan surat kabar itu berteori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berteori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena ada yang perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Dep di acara Gebek yang nyaji ke berita-berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan.
Bermacam-macam informasi sudah kami siapkan khususnya di layar TV kita ini. Inilah Gebek selengkapnya. Satlantas Polrestabes Palembang musnahkan ratusan knalpot racing yang berhasil ditangkapi selama giat rutin berantas knalpot racing. Knalpot tersebut dirusak sama ditetak dengan menggunakan mesin gerindo sama alat las. Hari ini Selasa tanggal Sudah hampir 2 bulan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang melakukan kegiatan razia rutin nangkepi motor-motor berknalpot racing. Sehingga ratusan knalpot berhasil diamankan. Selasa sore, Kapolrestabes Palembang didampingi Kasat Lantas Polrestabes Palembang melakukan press release pengerusakan knalpot tersebut. Kasat Lantas Polrestabes Palembang Kompol M. Yakin Rusdi mengungkapkan knalpot tersebut berjumlah 210 yang merupakan hasil giat razia rutin yang dilakukan anggotanya. Kegiatan hari ini kita melaksanakan rilis untuk knalpot racing yang sudah kita lakukan selama 2 bulan terakhir ini. Untuk jumlah knalpot yang kita musnahkan itu 210 knalpot yang masih ada. Seperti rekan-rekan lihat di belakang kita ini masih ada 120 kendaraan yang belum dicopot knalpotnya. Jadi kita bertahap untuk 2 bulan terakhir ini ada 210. Nanti 2 bulan ke depan lagi nanti kita rilis lagi jumlah knalpot yang akan kita musnahkan. Bang, tindakannya apa? Terkait hal tersebut, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra ngehimbau warga Kota Palembang untuk tidak gunakan knalpot racing yang bikin gaduh Kota Palembang. Kalau tidak, knalpotnya bakal dirusak pecah ini. Tentu saja kendaraan yang trek-trekan atau mengebut. Yang kedua yang kita bahas hari ini adalah penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan ketentuan. Biasanya anak-anak muda secara general yang menggunakan knalpot tidak sesuai dengan ketentuan. Sampai dengan hari kepada pengguna kendaraan bermotor yang suka trek-trekan di Palembang supaya menghentikan kegiatannya. Sudah musnahkan knalpot tersebut secara simbolis, Kapolrestabes Palembang langsung ninjau motor-motor yang diamankan yang knalpotnya belum diganti oleh pemiliknya. Viral rekaman CCTV yang berada di warung Marpol di Jalan Lembing F nomor 14, Lorok Pakjo Ile Barat 1 yang hampir dimaling wong. Terselik pelaku muka kunci gembok yang ada di buri warung. Belum kodak ngembek barang inceran pelaku ketahunan. Sebelumnya warung tersebut juga pernah kemalingan 2 tabung gas. Kita selik beritanya. Sekitar jam 8 pagi tadi, warung Marpol hampir kemalingan wong. Warung Marpol yang ada di Jalan Lembing F nomor 4, Lorok Pakjo, Ilir Barat 1 Palembang ini sudah dibongkar kunci gemboknya. Pelaku sempat buka kunci gembok dengan alat karena dia ngerasa sudah ketahuan, terus dia lari dari TKP. Menurut Rahman, dia yang begawe di warung Marpol ini, ngatoke kalau benar tadi pagi sekitar jam 8 warung Marpol hampir dimaling wong. Beruntung aksi maling ini ketahuan, jadi dia lari sebelum ngembek barang. Sebelumnya juga warung Marpol sudah pernah kemalingan 2 kali. Ada sekitar 4 tabung gas kecil, sama tabung gas besar hilang. Nah memang kita sudah ketiga kalinya ini, 3 kalinya sudah kejadian. Nah untuk ketiga kalinya gagal jadinya. Mungkin karena sudah ketahuan oleh security, karena kan pakai rantai itu terdengar oleh security sebelah. Jadi di jirat security langsung lari dia. Kalau untuk yang pertama, yang kedua itu sudah berapa ikut gas memang hilang. Aksi maling yang ketiga ini selain ketahuan, dia juga terekam CCTV yang ada di lokasi kejadian. Juru CCTV ngejikok kalau pelaku yang pakai jaket hijau mirip jaket ojek online sudah buka kunci gembok dengan alat. Sama ada motor Beat yang terparkir diduga motor yang dipakai tersangka. Mardiansah, PAL TV. Diduga sopir ngantuk mobil minibus BG 1281 BM. Tahu-tahu baik oleng terus ngantem trotoar di Jalan Kolonel Wahid Udin, Kota Sekayu Muba. Akibatnya minibus laju terbalik. Beruntung dari kejadian tersebut tidak nimbul ke korban jiwa, tapi sopir mobil dilari ke rumah sakit untuk diinjak pertolongan medis.
Diduga akibat sopir ngantuk, mobil minibus berwarna putih dengan nomor polisi BG1281BM mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Wahid Udin, Kota Sekayu, Muba, tepat di jabu gedung kantor BPN Sekayu. Mobil yang berasal dari arah Lubuk Linggau menuju ke Kota Palembang tersebut tiba-tiba oleng, menghantam pot bunga samu pohon palem yang ada di tengah trotoar jalan tersebut, hingga akhirnya terbalik dan sempat tertunu. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung nolong sopir lalu dibawa ke RSUD Sekayu. Sementara warga lainnya langsung madam ke api samu nepi ke mobil yang terbalik tersebut. Yang mana tadi Pak? Jadi mobil dari arah sana. Nah. Terus menabrak pot kembang itu. Menabrak pohon apa ini? Palem ini. Palem itu posisinya berdiri gini. Oh. Kayaknya pengendaranya tertidur. Oh, ngantuk Pak ya kayaknya. Ya, terus rame-rame kami tegain lagi mobilnya. Sempat terbalik Pak ya? Ya. Oh. Tapi cuma satu orang pengendaranya? Satu orang ya. Satu orang. Apa nih? Orang map. Oh, orang map. Oh, ini korban kemana sekarang Pak? Rumah sakit. Oh, dibawa ke rumah sakit. Ya. Oh, tadi warga bantu. Ya, warga bantu. Minggirin mobil Pak ya? Ya, ya. Kondisi korban gimana Pak? Lecet-lecet gini lah. Ah, luka ringan Pak ya? Ya, Akibat dibawa ke kejaksaan terus bawa ke tunggal Pak ini ya? Ah, tunggal. Inilah Kalantas tersebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Ruzi Iskandar, PAL TV. Rumah bandar kena gebek, puluhan paket sabu-sabu diamankan. Ditanya sehabis, gebek yang siko ini. Kemitraan Lebak Lanceng, PT MBM hadir di Kota Palembang. Beli bibit 1,3 juta, setelah dipelihara 3 bulan akan dibeli PT MBM sebesar 1,6 juta. Garansi pasti berhasil. Bibit mati diganti gratis, 3 bulan pasti panen, garansi pembinaan, perawatan mudah dan aman karena tidak menyengat. Manfaatkan perkarangan Anda sebagai sumber uang. PT MBM, Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14, dekat Hotel Zuri Express Palembang. Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi di PAL TV. Memang punya kita.
jadi Spider-Man hari ini. Itu Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Kue Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore hanya di PAL TV, memang punya kita. Mangcek bicek, payo kita antisipasi sama mutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Sama yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Mau kasih pemirsa masih di Grebek. Sikok bandar narkoba di Musi Banyuasin ditangkap tim Sat Narkoba Polres Muba. Dari penggerebekan yang dilakukan polisi di rumah sang bandar, berhasil ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu di kantong sepan sama di buri rumah tersangka. Pecah inilah penangkapan bandar besar narkoba yang dilakukan oleh polisi di Desa Simpang Sari, Kecamatan Lawang Wetan, Musi Banyuasin. Juru penggerebekan ini, polisi harus bersusah payah nyari barang bukti dikarenakan oleh tersangka narkoba tersebut disembunyikannya. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan, petugas berhasil menemukan beberapa paket narkoba berupa sabu di kantong celananya serta puluhan paket sama 3 kantong sabu paket besar yang ada di buri rumahnya. Berawal dari informasi masyarakat yang dimana ini adalah TO kami, udah lama Pak, jadi sudah lama kami incar dan juga anggota sudah beberapa hari menyelidiki di rumah SK tersebut. Dan juga dari informasi masyarakat kami langsung mendatangi TKP dan mendapati beberapa kantong sabu yang terletak di belakang rumah tersangka tersebut. Ya. Ada berapa jumlah berat sabu yang kita temukan? Kira-kira sekitar 3 kantong lebih, 3 kantong setengah dengan berat 36,6 gram dibagi dalam 18 paket. Ya. Ini sudah menjadi target kita ya Pak ya? Ya Pak, ini udah target lama kita dan alhamdulillah dibantu dengan informasi dari masyarakat yang sangat kooperatif kepada Sat Narkoba Polres Muba sehingga kita bisa berhasil mendapatkan TO kita ini. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan terhadap bandar narkoba ini. Diduga masih banyak narkoba jenis sabu yang disembunyikan sama belum ditemukan oleh polisi. Tersangka dewe atas perbuatannya dijerat polisi dengan pasal 112 KUHP sama pasal 114 KUHP tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara atau maksimal seumur hidup. Ruzi Iskandar, PAL TV. Kedapatan ngawak senjata api rakitan pas nak maling di SD Negeri 11, Desa Sepantan Jaya. Sikap bujang berinisial ED warga Kecamatan Abab diamankan polisi. Selanjutnya tersangka digawak ke Polsek Penukal Abab guna dilakukan pemeriksaan. Juru kondisi tangan terborgol bujang berinisial ED warga Kecamatan Abab diamankan di Mapolsek Penukal Abab guna dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya tersangka diamankan oleh tim Serigala Unit Reskrim Polsek Penukal Abab karena hendak maling di Jabu SD 11 Desa Sepantan Jaya. Polisi pun juru penangkapan tersebut melakukan penggeledahan terhadap tersangka.
Hasilnya ditemukan sikok senjata api rakitan yang berada di pinggang tersangka. Kami melihat ada seorang lelaki sedang duduk-duduk di depan SDN 11 Desa Sepandan Jaya. Selanjutnya kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan yang diduga sedang membawa senpi. Setelah digeledah, ditemukan di pinggang sebelah kanan 1 senpi berikut amunisi kaliber 38. Dari pengakuan tersangka, senjata api rakitan dibeli dari rekannya berinisial RN serego Rp300.000. Sama cuma digunakan untuk jago diri. Pernah kau buat kejahatan tak itu? Tidak, belum. Dengan maling? Tidak. Rencana maling? Tidak. Atau? Nodong apa maling? Lama dia? Lama dia tu? Sampai sehari tu lah. Berapa beli? 300. 300? Di mana tu beli? Daerah mana? Pantai. Selanjutnya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Darurat tahun 1951, dijeblos ke Jurusel Tahanan Polsek Penukal Abapali. Sidang korupsi TPU Batu Raja dilanjut ke ditanya sabis, gebek yang sikok ini. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 081172012231 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek powered by blido.id. Belanja di Oshop aja. Kini telah hadir mukena kekwa by Siti Khadijah, terbuat dari material bahan Khadijah poplin yang memberikan efek sejuk karena sudah disesuaikan untuk digunakan di iklim yang panas maupun lembab. Memiliki desain wajah yang telah diinovasi dengan ukuran lingkar wajah 60 cm, desain bagian dahi menggunakan material karet yang berkualitas, tali mukena yang panjang dan mudah diikat, juga memiliki ukuran yang sangat cocok digunakan untuk semua bentuk tubuh karena memiliki ukuran panjang depan 117 cm, panjang belakang 122 cm, dengan lebar sarung 80 cm, panjang sarung 135 cm, mukena kekwa by Siti Khadijah memberikan 3 varian warna, yaitu full hitam, full putih, dan juga hitam dengan motif, lengkapi kehusukan ibadah Anda sehari-hari dengan mukena kekwa by Siti Khadijah. Belanja di Oshop aja.
jadi Spider-Man hari ini. Itu. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Cak ini rasanya sepi. Makin aku coba ngelupoke, makin dak pacak aku ngelupokenya. 5 tahun berlalu selalu sama dia. Tapi baginya udah ada kenangan manis sedikit beh. Aku udah naksir sama dia. Mana pula dia tuh orang doson. Ya udah level lah. Kau temui aku di kamar ini. Ini kuncinya. Aku memang betina doson ya. Aku memang dari doson. Tapi kalau cara kakak Ca ini, aku rasa aku tidak bisa dibodohi. Terus kalau nak tahu batasan-batasannya cak mana nah? Kau balik lah Palembang. Kau tega dengan ayu kau ya. Baliklah ke Palembangnya Dwi ya. Kau udah tahu ayu kau gila Dwi. Ayu udah nyangka Dwi. Mau kasih pemirsa masih di Gebek. Lanjutan kasus korupsi lahan TPU di Kabupaten Oku dengan terdakwa Johan Anwar beragenda meriksa 4 saksi. Dari saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, diantaranya mantan Kadinsos Kabupaten Oku. Inilah 4 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK di juru persidangan terdakwa Johan Anwar, Yola Najamuddin, selaku mantan Kadinsos Kabupaten Oku. Selain itu ada pihak PPK Pengadaan Tanah, sama 2 ASN dari Kabupaten Oku. Juru persidangan terungkap dari kesaksian Najamuddin, awalnya lahan yang dipersiapkan untuk jadi TPU sudah tidak layak. Sudah itu terdakwa pun sempat nitip kedua ke Najamuddin sebesar 100 juta rupiah. Sudah itu terdakwa pun ngatas nama ke Alex Nurdin untuk dijadikan tameng jauh anggaran lahan TPU ini, biar anggaran pacak dimulus ke. Pemilik kepercayaan dan pun juga beberapa kali seperti lapangan ikut bersama saksi Najamuddin serta sosial, dan memang ada fakta menunjukkan bahwa John Anwar bilang bahwa tanah ini adalah punya dia, dan tanah itu dapat dianggap tidak layak oleh Kadis Sosial. John Anwar sendiri yang supaya nanti bisa carikan tanah baru. Bang, tadi si saksi bilang dapat titipan dari Johan Anwar itu berapa nominalnya? Nah, kalau untuk titipan dari Johan Anwar itu dia mendapat katanya 100 juta. 1 juta. Iya, diterima aja sesuai dengan perkaranya Najamuddin sebelumnya, tapi di perkara Najamuddin dakwaan dan putusan hakim dia diberikan 200 juta, cuma dia mempunyai 100 juta. Alex Nurdin tadi? Ya, nama Alex Nurdin ini sebenarnya ketika di Oktober 2013 itu ada fakta bahwa Johan Anwar ini intinya membantu dari Bupati menghadap Alex Nurdin. Hingga itu Bupati mengajukan permohonan agar dapat bantuan dana untuk pengadaan RSUD. Oh, gitu. Nah, si Johan Anwar ini membantu, akhirnya disetujui oleh Alex Nurdin. Nah, ketika ini disetujui, si Johan Anwar bilang nanti ini udah disetujui.
Nah, agar anggaran untuk RSUD ini dapat dianggarkan di tahun 2014, si Gubernur bilang TPU ini dilaksanakan ya pengadaannya tahun ini, saya golkan anggarannya, ketok palunya nanti di 2014. Berarti barter loh bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Itu pokoknya ke depan. Terkait hal ini dari kuasa hukum terdakwa Jawan Anwar mengungkapkan untuk keterangan saksi tadi peran dari terdakwa tidak ada. Karena terdakwa tidak termasuk yang memutuskan penentuan lahan TPU tersebut, sehingga untuk perbuatan terdakwa Jawan Anwar melawan hukum tidak ada. Gitu loh. Jadi saya tak ngerti konsep jaksa KPK yang mem-P21-kan berkas ini itu cari apa sih? Cari duit sisa? Apa cari apa gitu loh? Gitu loh. Karena ini nggak bisa P21 waktu itu gitu loh. Makanya klien saya dilepaskan karena melawan hukumnya nggak ada. Nah terbukti. Gimana kita cari? Tahu nggak? Kan unsur di pasal 2 di pasal 3 loh. Kita ini bicara undang-undang pidana korupsi. Saudara juga sering meliput kan gimana penerapan pasal tindak pidana korupsi. Jadi saya sangat menyayangkan. Besar banget duit negara cuma nyidikin nyari berapa? 5,7 ditambah udah dinimkati Hidirman, ditambah bertanggung jawab si Sekda Umirtom udah tanggung jawab, terus Najamuddin udah tanggung jawab tadi gitu loh. Kalau kita itu Polda aja udah ngeluarin duit berapa deh penyidikan buat CA, sekarang ditambah KPK. Aduh bener-bener deh, cari yang lain aja deh. Kalian kalau kayaknya KPK turun tangan. Sehabis meriksa pemeriksaan saksi ini, persidangan pun balik lagi mengalami penundaan selama seminggu ke depan dengan agenda masih pemeriksaan saksi. Sri Febriandi, PAL TV. Kasus OTT KPK di Kabupaten Muara Enim Jilid 2 masuki agenda putusan dari Majelis Hakim, di mana Majelis Hakim memutuskan untuk terdakwa Ramlan selaku mantan PLT Kadis PUPR Kabupaten Muara Enim dengan hukuman 4 tahun penjara. Sedangkan untuk terdakwa Aris selaku mantan Ketua DPRD Muara Enim diputus 5 tahun penjara. Kita selik beritanya. Putusan ini yang terungkap di juru persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, juru kasus korupsi OTT KPK Jilid 2 di Muara Enim dengan terdakwa Ramlan selaku mantan PLT Kadis PUPR Kabupaten Muara Enim, sama terdakwa Aries selaku mantan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim. Juru putusannya, Majelis Hakim menyatakan aman terdakwa Aries selaku mantan Ketua DPRD Muara Enim diputus dengan hukuman selama 5 tahun penjara, denda sebesar 300 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan penjara, ditambah hukuman duit pengganti sebesar 3 miliar rupiah dengan subsidiar 1 tahun penjara. Sedangkan untuk terdakwa Ramlan selaku mantan PLT Kadis PUPR Kabupaten Muara Enim diputus dengan hukuman selama 4 tahun penjara, denda sebesar 200 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara, ditambah hukuman duit pengganti sebesar 1 miliar rupiah dengan subsidiar 1 tahun penjara. Atas putusan ini, dari kedua terdakwa masih ngambil sikap pikir-pikir. Bahwa dari fakta-fakta persidangan, kemudian dari alat-alat bukti yang disampaikan di muka persidangan, sejatinya kami sependapat apa yang setelah menjadi keterangan terdakwa gitu ya. Tapi ya sekali lagi ini semuanya adalah wewenang dari majelis untuk mempertimbangkan ya segala hal-hal yang diperiksa di persidangan ini, baik fakta yuridisnya, kemudian fakta persidangan lainnya, itu memang wewenangnya majelis hakim. Kami dari tim penasihat hukum tidak menentukan sikap pada saat ini karena memang sejatinya kami akan menyampaikan ini kepada Aries terutama. Nanti apakah akan menerima ataukah mungkin akan banding terhadap putusan ini. Sri Febriandi, PAL TV. Negara laki selingkuh, bini dianiaya laki. Bitanya sabis, gebek yang siko ini.
Belanja di Oshop aja. Kini telah hadir Eco Home Halogen Oven 8-in-1 memiliki 8 fungsi, diantaranya oven, membakar, memanggang kue, menggoreng, menghangatkan, barbecue, memanggang daging, dan mengukus. Dilengkapi knop untuk kunci keamanan, masak jadi aman dan nyaman. Juga dilengkapi dengan knop pengatur waktu dan suhu yang membuat masakan Anda anti gosong dan lebih matang sempurna. Hadir dengan teknologi modern dan terkini, bekerja menghasilkan sirkulasi udara panas, memasak dengan Eco Home Halogen Oven lebih cepat matang, aman, dan hemat listrik hingga 20% daripada oven biasa ataupun microwave. Eco Home Halogen Oven juga sangat mudah dibersihkan, karena dilengkapi dengan tombol pembersih otomatis, juga dapat difungsikan sebagai alat sterilisasi. Eco Home Halogen Oven, memasak jadi lebih sehat dan hemat. Belanja di Oshop aja. Jadi Spider-Man hari ini itu Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Kue Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi, maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore hanya di PAL TV Memang Punya Kita. Kakak belum bisa vokasi. Sayangnya sama kau. Apa kita harus cek ini ya sih? Mau kasih pemirsa masih di Gebet. Negor laki yang selingkuh Jelly Febiani, mek rumah tangga warga Jalan Takwa Mata Merah Kalidoni. Laju kena aniaya laki sehingga ngalami luka di bibir, koyak di tangan sama luka biru di bagian punggung. Atas kejadian tersebut, korban ngawek laporan polisi. Sudem dak tahan selek laki Suryadi, ada main sama betino idaman lain, sama Sudem ditegur berulang kali, Jelly Febriani 30 tahun, mek rumah tanggo.
warga Jalan Takwa, Mato Merah, malah kena nioyo laki. Atas kejadian tersebut, korban dirawangi keluarganya datangi SPKT Polrestabes Palembang guna meki laporan polisi. Pas dimintai keterangan, korban mengungkapkan kejadian bermula pada saat dirinya tahu kalau lakinya ada betina lain. Pas ditegur, korban malah diterjang sehingga mengalami luka di bagian bibirnya. Tidak cuma sebatas itu, korban juga digebuk sama dilukoi mangke pisau dapur, sehingga tangan sama punggung korban memar sampai luka. Ya kalau dulu ya sering, kalau ini baru inilah. Apa yang luka? Ya paling tangan, sini memar, kan. Pakai apa di dalam? Pakai kursi. Kursi. Aku yang megang pisau tuh. Aku nak bunuh diri baik kalau nak ini capek. Langsung dia ngambilnya. Tidak tahu tiba-tiba lah di sini tidak tahu, tidak ngerti juga. Udah lama dia sama betina itu? Dari bulan 9 kemarin katanya. Kenal gitu dengan betina? Aku? Iya, tidak kenal aku, cuman dia betina itu nelpon aku juga nelpon dia. Ngapa dia nelpon? Jelas kehukuman mereka. Laporan Sudem diterima selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Dak disangka-sangka motor kesayangan hilang. Dilari ke pegawai kepercayaan yang galak tidur di rumahnya tulah. Atas kejadian tersebut, korban dari Saputra warga rumah susun datangi SPKT Polrestabes Palembang untuk ngawek pengaduan polisi. Apes yang dialami Derisa Putra 32 tahun, warga rumah susun Blok 5, Kelurahan 23 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil. Motor kesayangan yang galak dipakainya untuk bejajo jamu seduh dilarikan oleh pegawai kepercayaannya yang galak tidur di jero rumahnya. Atas kejadian tersebut, korban datangnya SPKT Polrestabes Palembang guna meki laporan polisi. Pas dimintai keterangan, korban mengungkap kejadian bermula pada saat terlapor, Rinal, nginep di rumahnya sesudah bejajo jamu sama dirinya. Sudah itu motor korban ditaruh di dalam rumah sama kunci dikapar kedak jauh dari motor dan ditinggal tidur. Sesudah bangun tidur, korban nyelip motor sama terlapor sudah tidak ada lagi di jero rumah. Sehingga korban datangi rumah terlapor di kawasan 26 Ilir. Tapi keluarganya mengungkapkan untuk nunggu dulu sampai terlapor balik. Tapi sudah hampir sebulan motor korban tidak juga balik. Ini galak aku ni tidur Pak. Jadi galak melak aku jualan. Dia tidur pas aku bangun tu lah motor aku lagi. Jadi aku memang galak melak aku jualan tu kan. Budak itu? Iya. Serumah berarti? Ya, dia tu gak tidur gak. Galak jualan tidak serumah. Dia tu gak tidur jualan kan hujan Pak malam tu. Nah, tidur ada dulu sini agak yang balik tiba-tiba aku. Pas motor hilang dia juga tak kati? Tidak kati. Siapa nama pelaku itu? Pelakunya Rinal. Kuncinya itu cak mana? Ada juga hilang kunci di dia. Tukar kuncinya dilari ke jadi. Iya. Lari ke. Laporan sudah diterima, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Razia operasi justisi di gerbang masuk Kabupaten Pali dilakukan oleh Polres Pali dengan didampingi tim gabungan. Di juru razia tersebut, sejumlah kendaraan disuruh putar balik karena pengendaranya kedapatan tidak ngena ke masker. Operasi justisi yang digelar oleh Polres Pali bersama petugas gabungan BNPB, Dishub, dan Satpol PP dijabu gerbang masuk Kabupaten Pali di Desa Talang Bulang. Juru operasi ini petugas berhasil jaring beberapa pengendara kendaraan yang tidak guna ke masker. Oleh petugas, para pengendara yang tidak guna ke masker disuruh putar balik atau beli masker kalau tetap nak masuk ke Pali. Kapolres Pali AKBP Rizal Agustriadi mengungkapkan kejadian operasi justisi ini untuk meningkatkan disiplin protokol kesehatan, juru pencegahan sama pengendalian COVID-19. Jadi saya dengan Pol BPD Kabupaten Pali melaksanakan pengecekan ke posko-posko COVID yang sudah didirikan di sekitar Kabupaten Pali. Ada 3 posko. Nah, saat ini kita sudah mengecek di posko di Talang Bulang, tepatnya di perbatasan antara Muarin dengan Kabupaten Pali. Kemudian kita langsung melaksanakan justisi, mengarahkan anggota kemudian kita laksanakan justisi. Dan tadi banyak juga pengendara yang tidak memakai masker dan itu. Ya, betul sekali. Jadi banyak masyarakat yang masih belum sadar. Nah, makanya kita laksanakan justisi untuk menyadarkan mereka pentingnya menggunakan masker di
kegiatan sehari-hari. Tadi jadi disuruh putar balik kan ya? Yang tidak pakai masker? Ada yang kami suruh putar balik, ada yang kami suruh beli di, kebetulan kita dekat Alfamart, kita suruh beli langsung aja di Alfamart. Sementara itu, menurut Kepala BPBD Pali, Junaidi Anwar, untuk menekan penyebaran COVID-19 dari warga yang keluar masuk Pali, Maini sudah mendirikan 3 posko di wilayah perbatasan Pali, yaitu di Desa Talangbulang, Kecamatan Talang Ubi, dan di Kecamatan Tanah Abang, serta Penukal. Berdasarkan keputusan Bupati, kita mendirikan posko, ada 3 posko di Talangbulang, Desa Raja, dan Penukal Utara. Jadi dengan adanya 3 posko itu, harapan kita bahwasanya masyarakat menyadari untuk benar-benar menghindari pada adanya COVID tersebut. Pak, untuk update hari ini Pak, ada jumlah kasus konfirmasi ada berapa Pak? Dari data sementara Pak? Hingga saat ini ada 400 lebih, 340 lebih yang sudah terkonfirmasi dan tetap kami pantau. Namun harapan kami ke depannya angka tersebut tidak bertambah lagi. Aji, PAL TV. Nah pemirsa, berita tadi itu nutup gebak kita edisi hari ini. Kalau ada dulu kata keluarga pemirsa yang hilang nak diberitakan, langsung be datang ke studio 2 Palembang TV sambil ngawak data lengkap bersama fotonya. Aku cek deh bersamaku gebak Palembang TV yang bertugas, mengucap terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksi ke gebak di Palembang TV, memang punya kita. Nah pemirsa, jangan lupa juga untuk jaga kesehatan. Basuh tangan yang bersih, pakai sabun. Jaga jarak pas berkomunikasi sama kena ke masker. Terus mantap-mantap be di rumah. Kalau tak katik kepentingan yang lain. Supaya tidak kena virus corona alias COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Witonya. Cak sedih-sedihnya perampokan Papon ini dah. Nah, di dusun tinggal ini banyak terjadi nyabung ayam, berjudi. Dah, Wito ini tak sama cerita dengan abangnya ini. Nah, gula kopi habis, manu nih kemana-mana. Duit ini banyaklah kartu ini nah. Yuk. Nah, ada katik duit. Lah, walah. Wah, abangnya ini ngembek duit ini. Tuhanku, 2015 ini sudah, woi masa nak berjudi nih lah, mending malah aku jadi bini, tak tahan aja aku dah. Susah dah aku hidup ini dengan abangnya nih, kan? Aku rasanya. Salam. Sengah pagi nih. Bisa dengan bini Pak, kemana? Pagi nih. Ya Allah, Me, pangling abah pagi hari ini, Me. Jam 7 kurang ini, Mek. Masya Allah. Alah kebelakangnya kemana? Gak usah nak ngalir omongan, Mbak. Duit aku di dompet kemana? Apa? Duit aku di dompet itu. Mana tahu aku? Mana tahu. Sudah lah, masih berjudi kamu nih. Hehehe, hati-hati kalau ngomong. Berjudi itulah gawe kamu nih. Ya. Tuhanku. Ya. Tuhanku. Ya. Tuhanku. Ini anak ini ya bawa kedua tunggu mana? Dengar dulu. Yang ngomong berjudi itu siapa? Aku. Ada bukti?
Sudahlah, Ada saksi? Kapan ngilang-ngilang itu kemana? Oh. Kok di balik kampung ujung lorong itu kan? Malam keluar jago malam. Jago malam, siapa yang dijago? Biar aman kampung ini. Tidak boleh yang namanya nudu-nudu ngomong bujudi tidak boleh. Selama ini omongan mek lah aku dengar ke bujudi itu tidak boleh. Ingat, judi itu dilarang oleh agama, dilarang oleh pemerintah. Terbuang kalau aku berjudi. Uji kamu. Sudahlah, Bang. Balik ini kan ada dapur itu. Gula kopi tak kata resek kontak. Yang namanya gula kopi, susu, beras, apa-apa. Mending makan yo habis. Sudahlah, masih berdiri. Ngaku lah, Bang. Ngaku lah. Hei, Hai. dengar tetangga udah lama. Sudahlah. Lah, masih tidak percaya nih. Ate. Tobat bontot, tobat natuha. Aku tidak lagi berjudi. Aku tidak lagi berjudi. Tidak percaya aku dengan abahnya nih. Sudahlah, abah tuh berapa kali bersumpah-sumpah. Tidak katek benernya. Oi, omongan mek itu kedengar terus. Aku tidak pernah lagi berjudi. Kapan abah berjudi lagi? Aku minta cerai, Bang. Minta cerai. Oh, aku iya. Aku main ini. Nek, masih tidak percaya? Dak, aku percaya. Minta cerai aku main hari. Tidak percaya? Dak, aku percaya. Kalau mek tidak percaya, kita taruhan. Percaya. Kita taruhan, tidak percaya. Nah, barusan ngomong apa? Kita taruhan, Be. Nah. Oi, kata aku ini kamu nak diajak bertaruh. Masa berjudi kan? Tidak, itu minum. Kamu nih, sini, duit itu, sini. Sini. Masuk berjudi namanya. Kayak bini kita taruhan ini. Teangguk dan kamu tunggu bangko ini. Nah, mana cukup dah buat semua. Nah, mana masih ribu? Masuk. Mari ya. Buka lawang itu nak ada tamu. Ah kau ni. Assalamualaikum. Kau. Bang Miko. Ya. Assalamualaikum. Sana. Duduk. Iya. Tayu. Kita. Kau nak kemana teman saya? Di ini. Sekojo. Kalau kejauh je Miko. Gedung apa rumah? Wih, gedung, Cek. Gedung. Pesewetnya apa besar? Oh, jangan besar. Masukku baju ni 8 tas. Iya. Mahal baju ni 3 juta. Sana. Rombek sana baru tu. Di palak kulkas yang 3 pintu ada celana baru. Dengar dulu, celana baru, palak kulkas 3 pintu, palak home theater itu, sama ada ini apa microwave itu nah. Sama palak TV LCD yang 42 inci, baru minggu beli. Banyak harga kamu. Kau kecil celana baru. Yang budi kau tu. Ini minggu. Baru ngecat ya. Baru juga lah, renovasi rumah Nabi banyak 3 miliar. Ini gaya baru Oh, situlah cari baik mari nyari macam-macam. Budak-budak ini dah. Cari. Ada. Celana baru warna hitam. Cari. Apa Miko kau nyok-nyok? Bukan, ini ngapa, Cak? Ini namanya wallpaper Miko. Memang dah baca di rumah kau kayu tu Miko. Satu ini. Ini Miko 3 juta semeter. Dah aja aku. Iya. Pantang. Lah, cer bayar saya itu. Berapa 3 juta aku bayar. Ini langsung cer saya itu. Udah cer itu. Pakai kulkas deh. Ada kulkas yang 2 pintu. Yang pacak nyocok ke batu es itu. Ada kan? Nah, sebelahnya itu ada paku. Nah, antara kulkas dengan batu dengan TV yang 40 inci ada paku 2 inci. Atau tergantung celana baru. Ini kuping kau. Oi, ini dengar uang
Memang selanu lama bau ditampar. Pagi Pipi, Assalamualaikum. Pagi sayang cintaku, Pi. waalaikumsalam. Ngapain Pipi tuh? Biasa, carung Masih kayu. main baju Main ya? di kolam. Pi bagus dah Pi, baju ini Pi beli kemarin ini pakai. Kita kan ya jalan. Wah cantik nih. Cocok deh Pi kok cak dalam aja tuh makanya. Iya, itu perasaan Bibi baik. Bibi tuh kalau pakai baju segala baju bagus galo gitu. Tapi perasaan dari belakang cak kebesaran itu kenapa? Ya, itu perasaan deh nih. Bibi tuh Serius? cantik pula, iya bagus. Kita ini kan nak pergi kan, nak ketemu kawan Pipi kan kaget kan? Bener, kita Cocok nemu kan? relasi kita. kayak Tapi jilbabnya sudah cocok juga. gitu. Cocok, Matching. matching, hitam putih pas. Pakai cats gak apa-apa ya? Bagus, ya? nggak apa-apa. Kita kan santai-santai. Ya oke lah kalau cak itu cocok ya. Cocok, apa kejumuan cantik. Oh serius loh. Mimi papi secara dah. Oh papi. Siap jadi nih. Siap, cocok. Kita langsung pergi hari ini. Kita nemui klien papi, kita langsung jalan-jalan kaget. Oke, Mimi masuk dulu ya. Siap-siap dulu ya. Hey. Mau apa? Biasa kehidupan. Ini roda-roda kehidupan. Di mana Dedek di sini, Be? Kita saja pagi ini. Iya, Dedek beli Bali yang baru. Itu kain baru beli. Berapa? Murah, tapi kan kalau ada yang makainya jadi cak mahal. Iya. Kalau adek dari samping kiri mak ini cak umur berapa lah? Coba. Yuk. Kiri. Cepat Pak, cak umur berapa? Tunggu. Pecah usia 19 tahun. Samping kanan. Ini nak dijawab jujur apa bohong? Dong, jujur. Jangan bohong. Nak jujur? 20 tahun. Dari belakang. Dari belakang? Coba sekali lagi. Muter. ya? Muter sekali lagi. Sekali lagi supaya pacar lemak. Nah, lagi. Oh, ini nak jujur apa nak bohong? Jujur adek tak galak dibohongin. Berapa? Pecah 17 tahun. Iya. Nah, kalau keseluruhan body adek nih, nah adek muter-muter. Cak umur berapa? Oh, jumlah lah dewek berapa? Orang pergi, orang. Langsa harus jadi preman, yoi, dah. Asam, kamu boleh jeruk taruh sini. Minum cak biasa, jangan lama-lama. Sudah belum? Lama nengok ini lagi lama. Iya. Mana pula, udah anak buahnya lagi, setor nanti saronya. Yuk, siap. Mat. Siap, Bos. Mat. Hei, Mat. Yuk, siap. Siap, Bos. Berapa? Dikit, Bos. Taruhan kita hari ini. Berapa? Berapa dia? 12, Bos. Berapa? 12, Bos. 12. Gigi kau, Jera. Kau cari duit lagi, ya? Ya, siap, Bos. Siap. Kalau kau masih lampu nak bergabung dengan aku. Iya, siap. Ngerti tak kau? Ngerti, Bos. Ngerti. Siap. Aku ni preman, tahu tak kau? Udah. Siap, Bos. Siap. Cari lagi, cari. Cepat. Kau cuma 17.000, 20.000, apa artinya? Ya, siap. Geradak kalau. Kau tak tahu aku ni preman. Siap, Bos. Siap. Cepat. Siap, Bos. Nah, ni kau lagi. Siap kau. Alang ke Panasari, mana pula daus nago ini. Anak gua kurang ajar ini, tidak muncul-muncul ini. Daus nago ini kemana budak itu? Nah ini dia daus nago. Bos. Hai kau ini Ya, bos, dalam bos. cari.
Udah bos. Udah bos. Apa? Dua bos. Bukannya nak ini kau tu nak ngejek. Bos, bukan ngejek bos. Kalau kakek campak bos. Mana bos? Kakek bos campak kan aku susah bos. Ya bos, udah bos. Oh ya Allah, apa kabar? Mana baik kau lama sekali. Tidak bos, ini bos biasa ya. Biasa bos. Ya, minum bos. Ya, Allah, kurang ajar kau dengan bos. Minum. Minum tambahan. Tua. Biasa baik. Biar. Biasa minuman bos apa? Oh iya. Cepat dikit. Bos ini nih. Ayo. Bos. Minum bos. Iya. Makan bos. Iya. Oh, Daud. Oh iya bos. Kau ni kemana? Selama ini kau cari. Biasa bos, nyari setoran untuk bos dulu lah bos. Kau tahu tak cerita aku selama? Kenapa bos? Aku ni pernah dikeroyok uang di sana. Jadi bos keroyok uang? Yang mana uangnya? Sekali digocoknya aku diam ke. Jadi bos diam ke pertama? Yo. 2 kali digocoknya aku diam ke. Bos diam juga yang kedua? Iya. Hah? 3 kali gocoknya terduduk aku. Pas yang ketiga bos digocok terduduk. Ayah aku baik bos selesaikannya bos. Iya. Laju apa? Tapi malamnya, Iya. Ku datangi jam 2 malam. Jam 2 malam bos datangi? Nah, terus bos, terus. Dia belum tahu dengan bos kau ini. Amhar Black. Ku pegang, ku sepi ke jam 2 malam. Beliau. Jadi bos sepi ke? Terus bos? Tidak langsung aku minta maaf. Hah? Minta maaf. Bos minta maaf? Aku tidak galak ribut. Ayah aku mak itu bos. Oh, bos, mak mano mak itu. Minta maaf? Iya, aku ingat anak bini. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi, maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore hanya di PAL TV, memang punya kita. Anti mainstream gitu kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong tadi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus setiap minggu. Bambang di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 366 sekian. Cek curhat cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah 2 tahun. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di @viralcek atau hashtag #viralcek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. #viralcek. Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi
Di PAL TV. Memang punya kita. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai bandu. Oh, udah pakai bandu. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku bisa kayak orang muda. Udah kayak Ini Kak. Ini apa ya? Jadi Spider-Man hari ini. Itu tertekan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Bang Cek Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Sama yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Gede, apa kabar Gede? Bagus. Maria, anak Murni sama Ridwan. Oh, jom kali ini. Gede mau kemana? Nak ke sekolah, Jom. Masih sekolah. Perasaan S1 udah tamat, S2 udah tamat, S3 sudah. S apa lagi? Bentar dulu Gede. Sendalnya itu terbalik Gede. Tak ada Maria terbalik. Itu terbalik Gede. Tak ada. Terbalik Gede. Tak ada Maria terbalik. Itu terbalik Gede. Tak ada Maria terbalik. Itu terbalik Gede. Tak ada. Terbalik Gede. Tak ada Maria terbalik. Kalau terbalik, Mbak Ika ya nah. Ay, lama hujan nih. Iya. Pakai motor jauh, pakai motor tadi. Iya, nah. Nah, itu situ kau tuh. Iya. Kata ilmu Iya, ya hujan. Kau nak tahu tak dulu Iya. Toko itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampailah terakhir ruku yang Bang Syariah mandi itu. Punya mamang aku. Lucu di situ? Iya, percaya tak kau? Ada
Loh Yai, buko galo itu tuh. Lah iya, itu tuh punya abah aku, nah ini punya mamang aku. Ini bener? buko ini punya Haji Dung Cik Dung. Cik, aduh nih anakku pernah denger. Siapanya Yai itu? Itu tuh sanak boyot aku. Oh, ya alangkah Ini yang di 16 Yai. Belum lagi yang di Barat Permai. Di Iya. Barat Permai itu hampir setengah komplek itu masih punya uak aku. Bener Yai. Kalau saya nampil ini. Pakam. Ini yang ini bau yang seberang ini, belum lagi seberang ulu. Seberang ulu itu. Seberang ulu mana? Bioskop Odeon. Tojo ulu. Bioskop Odeon. Nah, Jaka Baging itu. Tahu inilah di Bagus Stadion. Tojo ulu setahu aku punya keluarga Ningaya bukan? Itu ini wak cik aku. Oh, bicik Ningaya tuh wak cik kamu. Oh. Jaka Baging itu yang kau tak tahu. Apa? Waktu pembebasan itu. Iya. Lanak hampir setengah Jaka Baging itu tanah boyok hibah kalau demi pemerintah Kota Palembang ini lain kau. Ai cacam Yai, alang kepeduet kamu. Soge lama caknya tuh. Kami ini uji abahku. Harta kami ini habis 7 tahunan. 7 tahunan dah habis? Habis 7 tahunan. Coba agak doken. Coba aku nak masak tu doken dari Ya, ada masalah. pucuk rambut sampai ujung kaki nih. Biasa be kata ngawas ya. Bukan. Uji kamu gawe apa sekarang nih? Ya biasa gitu nih. Muka CP ngulo. Ngulo mak mana? Ya macam-macam sekarang di ulo. Bukan jualan ulo bukan? Bukan. Mana itu? Kalau nak berjual tanah kita ngulurnya. Orang nak berjualan nak nyari laki nyari bini kita ngulurnya. Aku cik kamu kayu 7 tahunan. Ya yang jadi masalahnya memang kayak 7 tahunan. Tapi kami turun ke 8. Jadi terpaksa nyari duit. Pak, kami numpang lapak, Pak. Enggak boleh sana, enggak boleh. Enggak boleh di sini, bukan tempat lo. Di sini bukan tempat judi. Alah, nyari lokak ini. Tempat yang rami, tempat yang lemak lah untuk kita dapat duit. Di sana kena marah gitu. Coba kita ke sana, yuk. Siapa tahu ada banyak budak kecil Iya, Pak, yuk. Ajak kita olok, Pak. Bagi kita ke sana. Baik. Caknya lemak tempat ini. Ya sudah kita tanya sama Bibi itu, boleh apa tidak? Kita masuk, Yuk. Bi, kami numpang lapak sini, Bi. Woi, gawe kamu nih. Masih cak lamu tuh lah, Gawe dak bener nian. Woi, dah. Wih, sudah. Majulah. Pati gak bohong jualan aku, Tenang, baik. Kalau kami menang banyak, kami beli kalau. Tak kau pegingnya, kami beli tenang nih, Bibi. Iya, Bi, boleh, Bi. Majulah. Lajulah, buka, lajulah. Masuk. Nah, lah sini kamu kali carian wo. Ay, baik. Duduk kita. Pasanglah, pasang. Mana satu? Sudah, Empat. Sudah, Sudah. Buka, Bisa tapi. Tujuh. Ay. Kena jo. Kena timbang yo. Cak nak modal manjang ke duit itu. Ada duit semua ini. Ay, kalau gue pajak panjang, nggak masalah. Bisa nak bala oh. Iya. Untuk ibang aku agak batu tu. Limo. Kosong. Tidak kena. Be. Buka. Oh. Sudah. Ay, dah. Mana ini? Ay, dah caknya duit kecil ni lah nak tunjuk ke cuba. Wow. Ini lah. Aku sih. Ngapa gak tengok? Sudah.
Masang nggak, Bu? Masang, Bayu sini. Masang apa, Pak? Main apa ya? Pasang lah. Masang duit, kena duit. Itu timbangannya? Timbangannya duit itulah ya? Ya. Masang lah. Nomor berapa? Buka. 7. Aduh. Kating kena. Masuk kantong. Belum ngeruntuh. Nah, kemasang terakhir ini nah. Nah, kau nah. Buka. 6. Nah, 7 kau sisi tangko. Belum beruntung kau ganti kau. Nah, habis duit ini. Mano kau. Nah, kalau ada barang juga bisa. Pajak barang. Pajaknya? Pajak. Rokok timbang koke. Nah, sudah kalau main itu. Aku masang pakai barang dulu ya. Iya. Jadi kamu inilah yang merusak warga di sini. Ini kami merusak warga. Ini banyak laporan ke kami, Pak. Bukan aku yang banyak laporan warga di sini. Kami memang sudah lama nih mengintai kamu. Ini bakalan masuk gerbek kan? Nah, masuk gerbek itu. Nah, kamu nih merugi ke masyarakatnya. Ini sampah masyarakatnya nih. Baik, belok kantor dulu. Belok kantor. Kaki Pak, sudah aku tinggalan, Pak. Sudah ya, tinggal lah. Iya, kau gede manggil aku iko. Oh, dah. Oh, lodak iko. Iko lasar gede, payu gitu. Iko lasar. Kaki kemalaman. Oh, itu lah payu. Aku ke iko lah, Bu. Ay, sudahlah barangnya lah di dalam tas aku galo. Kaki kita berganti, Pak. Oh, kaki aku malu, Mak. Ya sampai Palembang ujung. Kok mana gede kau ke Palembang? Ay, dak apa. Bukan sarung. Apa-apa gede. Apa lah. Kaki naik apa ke Palembang? Naik Andes, kaki gitu tuh. Lah nunggu. Lagi Maria gede kau bisa berpesan di kau. Ngapa deh? Lamun lah sampai Palembang lagi, kalau ada barang-barang nyampah, entah itu makanan, entah itu duit, entah itu barang, jangan kau ambil. Tak boleh diambil, ya? Tak ada boleh diambil. Oh. Uji orang-orang lama, kalau barang itu kau ambil, lagi barang kita hilang dulu. Oh, barang kita hilang. Jadi jangan diambil, amun yang ada campak. Kalau kau terlihat apa-apa, terlabu apa, jangan kau ambil. Siap. Terti tak ada kau? Yo, gede. Pang kalau kita terti. Kita kalau sampai Maria di Palembang. Iya deh, lah sampai gitu. Oh, ada besar-besar Palembang itu. Bukan lihat. Roti deh. Oh, tak boleh. Tak ada terkenang kau pesan aku tadi. Lapar. Tak ada. Tak boleh deh. Tak boleh. Wih, ke Palembang mari kita di Pedamaran kita tak ada bagus baik kok. Wih, roti tadi gede. Jangan, kalau tak ikan di pesan aku malah kata kan kapan ke sini ke dari dusun ke Pedamaran ke Siko. Kapan di Palembang ada barang terlabu, tak usah kami. Duit deh. Mana duit? Oh, tak usah. Oh, 100.000 deh. Tak usah. Nah, kau ikut. Lah berkembang nian gede, Palembang juga nian. Ya, gede kau kena ke dusun. Gede, mumpat deh. Ikut sapi. Oh, Maria. Oi, Maria. Ya. Gede kau terlabu. Oi, tak ada nama gede kau ikut. Lah, uji gede tadi, apa yang nyampak, tak usah diambil. Termasuk gede kau ikut tak ada diambil? Ya iya. Kau ikut tak lodak, cukup kau ngajar. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berteori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berteori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dinyalakan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat menerima
perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat dan verifikasi berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Cak ini rasanya sepi. Makin aku coba ngelupoke, makin tak pacak aku ngelupoknya. 5 tahun berlalu selalu sama dia. Tapi baginya udah ada kenangan manis sedikit, beh. Aku udah naksir sama dia. Mana pula dia tuh orang doson. Dia udah level lah. Kau temui aku di kamar ini. Ini kuncinya. Aku memang betina doson ya. Aku memang dari doson. Tapi kalau cara kakak Ca ini, aku rasa aku tidak bisa dibodohi. Terus kalau nak tahu batasan-batasannya cak mana nah? Kau balik lah Palembang. Kau tega dengan ayu kau ya. Balik lah ke Palembangnya Dwi ya. Kau udah tahu ayu kau gila Dwi. Ayu udah nyangka Dwi. Menemani Anda di sore hari. Beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui. Dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV. Memang punya kita. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punya Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV.
Ya, berikutnya Nyonya Cek Daus. Silakan. Tahu dok. Apa? Kamu situ Bu, aku situ. Ya, ada keluhan apa, Kak? Dok, aku Kak nak ngobati biniku. Biniku Kak peka, tidak ubat. Enggak. Ya. Oh, jadi gini. Nanti Bapak tes pendengaran ke istri Bapak itu jaraknya 6 meter, 5 meter, dan sampai paling dekat. Apa? Ke telinga istri Bapak. Jadilah itu dok. Oh, terima kasih. Ada api ubat. Ada lagi. Oh, jadilah itu dok. Terima kasih dok. Udah, ya. Bini ku Kak. Apa pekaknya, beda deh Kak. Bu. Woi. Masak suwe, Bu. Kari ayam. Ji dokter tadi 6 meter. Nanti Bapak tes pendengaran ke istri Bapak itu jaraknya 6 meter, 5 meter, sampai paling dekat. Nanti Bu, masak suwe. Pas 6 ya Kak. Bu. Woi. Masak suwe, Bu. Kari ayam. 5 meter. Bu, masak suwe. Kari ayam. Gak kedengeran. 4 meter. Bu, masak suwe, Bu. Kari ayam. Bu, masak suwe, Bu. Kari ayam. Gak kedengeran nih. Bu, masak suwe. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lagu-lagu aku jawab. Masak kari ayam. Masak kari ayam. Masak kari ayam. Lah pekat, bagi pula. Ya ini pelit ya ini. 20 tahun aku mes di sini, nggak pernah lah ya ini ngasih. Tapi siapa tahu hari baik, bulan baik, kalau beda nggak sih. Ay, aku tunggu dia habis makan. Dek, sudah ya? Kasih. Yai, minta Yai, aku nih bisu Yai. Kenapa kau ngomong bisu? Tidak, aku nih peka Yai. Nah, dengar kau nih? Tidak peka, aku nih Yai, tidak peka. Aku nih buto Yai. Nah, ada. Bantu baik, kami kau nih. Nah, kati aku duit kecil nah. Tak berapa kau? Nah, itu ada 10.000. Nah, ada buto kau ni nyingok bantu kau ni. Bukan Yai, aku nih tidak butuh. Aku nih gilo Yai. Nah, ngomong be dari awal gilo, kunjuk 10.000 nah. Lagi dong gilo. Hai, ini. Pelit dia nih. Buto, dari buto. Pelit dia nih, baru ngaku gilo dulu, baru nunjuk duit. Dah. Ini aneh nih, woi laki nih dah. Aku nih di dapur, di kasur, di sumur. Kakek nih aneh dah. Tak pikir, kadang-kadang malah di kasur. Milik cabe masak ke nah, laki balik, dah 3 hari. Batu tu lah urusannya. Ayo beriman, anak bini nak beli ke apa?
baju baru, apa makan. Laki ini dah. Heran puluh aku tahun ini. Kemana-mana kapan keluar batu. Apa namanya batu? Apa lain batu nyari ke duit lemak. Dah, cari dulu deh. Dah. Oh, dah laki dah. Woi, Rami, Palembang ikan, nak mana-mana wong nih, woi dah. Kemana laki aku ini dah? Lah 3 hari ini, dah balik-balik ini. Aku susah ini. Dik, nak kemana? Nah? Nak kemana? Palembang. Palembang ini, kalau Palembang. Nak dusunmu di mana? Selapan? Iya. Oh, kau balik Selapan. Aku ikut nyari laki aku, dah balik-balik. Ini lagi mau sebatu di Palembang nih, jadi laki aku nak balik-balik. Kemana lah dia cari aku di Palembang? Aman nak ke Cinde dia nih. Tak kate lah aku cari. Aku cari juga di pasar Gubay tak kate. Kalau dia ke dusun nyari batu. Ay, aku nyari laki aku dulu Oh, dah kemana lah laki aku ini dah. Dah balik-balik. Lah tua nih, lah jadi nih batunya. Apa itu kalau telah jadi mana? Iya, dia tuh ada seternya nih, Mang Cek. Iya. Ngapa ini, Mang Cek? Bayangan apa nih, Mang Cek? Itu kan ada bayangan ular di dalamnya. Oh, ini batu ini. Batu dari Medan, nama batunya Ningru. Nah, Ningru. Ningru, Kak. Kalau kena kening biru. Wah, itu dia. Nah, masuk akal pula. Oh, salah. Oh, seternya nih Dina. Salah kamu. Mang Cek, jangan tak berjadian baik. Agak dulu, aku ngomong sama kawan aku dulu. Di, inilah jadi batunya lah tua nah. Memang seternya tuh nah. Oh, jengok lah deh. Kita pacak kalau lah dijadi ke kita lah ikat ini. Kita tawar ke 10 juta. Hai laju ke lah ini. Iya, lah tua nih lah jadi. Jadi batu seperti itu. Seternya itu nah. Masak. Iyo, gawe dia ini. Sama Mang Hasan hobi batu. Gawe? Ada aku kaman mahal mak ini di. Iya, lain dah Ini dia gawenya Abah bagus. Ini dia gawe abahnya 3 hari tak balik-balik Tidak, Mek. Beli ini no, Mek. Untuk tidak di Cinde, tak di Gubah, tak di mana-mana. Apa kau tak ngomong? Ada bini aku. Batu, mau pikir kayak ini. Lagi musim, Mek. Musim. Wong rumah. Rumah Jawa. Duit, Bab, duit. Bukan batu ini. Nak dimakan. Penting ini nih, Mek. Bisnis kita nih, Mek. Oh, bisnis kurang batu. Oh, Mek. Ini dia batu. Batuan umpang ini. Ini batu. Nah. Mang. Tolong, Mang, batu ini jadi ke cincin apa liontin untuk Mamang ini. Cek mana, Cek? Apa gua? Ya semester akhir kita nih. Duit KT. Iya kok. Yang buku itu. Boleh tak mau tuh kopi ini juga? Nggak terpikir lagi, Cek, di buku Cek ini nah. Lapar, Cek. Lo kak makan dulu, Cek, kaget dulu, Cek, yang lain. Abang kas naik dulu kok. Aku dipaksa makan nasi bungkus. Kamu belum bayar kos. Iya, sama baik. Nah, Cek, duit, Cek. Aku dulu kok. Cek, dah ada, Cek. Aku dulu kok. Tapi jangan lebih banyak, Cek. Bukan masalah banyak, siapa dulu? Tidak baca, punya aku nih, Cek. Kau ini sudah kita usir, Be. Janganlah aku, pokoknya punya aku nih, Cek. Udah usir dulu, Be. Adil kau nih. Daripada main ini kan kita tak tahu siapa yang duluan nih, Cak. Kau udah bilang aku. Iya nih, yang menang apa yang kalah? Hah? Yang menang apa yang kalah dapat duitnya? Yang menang, Ame. Ya sudah. Nah, aku yang menang. Kalah. Cek,
Apa Cek? Duit aku Cek. Cek. Bela kau dah. Makan duit 50.000. Nggak jadi makan gitu. Cek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan make sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Make masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Kakak belum bisa melupakan sih. Kesayangnya sama kau. Apa kita harus cek ini ya sih? Wah. Anti mainstream dia tuh kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong tadi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus setiap minggu. Bambang di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di Cek Viral Cek atau hashtag Cek Viral Cek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. Cek Viral Cek.
Jaya Raya Solution. Atau Jaya Raya Solution ni tempat belanja elektronik. Aku jauh-jauh dari kampung, aku nak nyari salon di sini. Ada tak kira-kira salon bagus? Woi, bagus nih salon ini, no. Panjang, no. Besarnya, no. No. Cuma regonya berapa nih? Aku nak nanya dulu dengan uang jualnya nih. AC mau mana, Pak? Ada, Pak. Se-PK, 2 PK, setengah PK, 4 PK, Bapak ada. Setengah PK yang ada, Pak. Jadi, berapa kok? Untuk kantor? Oh, jadi 5, Pak. Siap-siap, Pak Sanusi, ya. Siap-siap, Pak. Yo, oke, Pak. Yo. Pak, sudah dulu, Pak. Aduh, pelanggan lagi nih, Pak. Celingak-celinguk, pasti nyari barang nih, Pak. Oke, makasih, Pak, ya. Yo. Wih, bagus-bagus barang ini. Oh, barang ini. Oh, ini nama bagus ya. Cuman regonya berapa, barang bagus, Pak, ini. Selamat siang, Bapak. Ada yang baca nih, Pak. Oh, ini, Cek. Nak nanya-nanya setuju ini, Cek. Oh. Kira-kira. Nah, kalau yang di luar ini berapa, Cek? Nah, yang luar ini. Kalau yang ini, Pak, yang ini, Pak, seset ini 5 juta, Pak. 5 juta? 5 juta. Alah, kemahalnya, Cek. 5 juta salon. Yo, ada rupa, ada rego, Pak. Nah, kalau yang 2 ikok ini, Cek? Nah, yang ini agak turun dikit 3 juta, Pak. Wah, agak turun tadi, Cek. Yo. Nah, yang terakhir, Cek, ini, Cek, berapa, Cek? Yang itu karena dia habisnya, Pak, 17,5 lah, Pak. 1.750, Pak. Nah, Cak turun lagi tapi, Pak. 1.750. Iya. Wih, mahal, Cek. Juta-juta, Cek. Bapak dari mana, Pak? Biasa, Cek, dari kampung. Pengen yang barang baru, Pak, ini. Pak, dia ini ada rupa, ada rego. Kalau mencak ini, yang 5 juta ini, warungnya, Pak, sampai ke Indramayu. Indramayu sama, Cek? Oh. Sampai dapat tadi, Cek, salon ini. Kalau yang ini, warungnya sampai kita Pati, Pak. Oh, udah nyampe Warungnya Indramayu? nyampe. Nah, yang lebih murah lagi ini, sampai Masjid Agung sini lah, Pak. Oh, Masjid Agung sini? Ya, mahal, Pak, Cek. Tergantung harga, berarti yang bagus itu paling mahal, Cek. Warungnya itu, Pak, tumbang, acak lepas jantung gitu, Pak. Jadi Bapak yang nak ke mana, Pak? Cek, ya? Kilo-kilo ada tak, Cek? Salon yang harganya murah, Cak mana, Cek, itu, Cek? Ada, Pak. Ada? Ada, tapi Bapak melok aku dulu. Melok, Cek? Iya. Tapi ada, Ada. Iya, baik, Ayo Cek. melok aku, Iya, Cek, ayo. Cek, ngapa aku diajak tempat Cak ini? Nah, ini. Katanya di salon ini, Bang. Nah, ini 10.000. Ya Allah, Cek, itu kilo salon. Jadi Malamika, tubuh nak ke Indralayu, tubuh nak nonton konser Roma Irama. Tahu Malamika, Cik Awim, pokoknya Indralayu tuh pasti gempar. Nah, Oh, saya tahu itu kan idola Tobo ada. itu langsung Tobo. Wong Tobo pula. Wong Tobo pula Roma Irama. Nah, Wim, cuma masalah itu buat kata linjangan. Dak kan dia tuh nonton konser Roma Irama dak mau linjangan. Lah, dusun enggak penuh. Tegal lagi ada merit yang lewat. Tinggal milih mau Tobo. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Pokoknya ada kali nak yang mana. Nah, ada lagi saya disikok lagi nih. Coba tepuk dulu. Oh, dia boleh. Kaca mata dulu. Oh, rambut gondingan. Wow. Sare.
Kacamata Cak Jupe dah. Kacamata Sari. Ya arah beruang. Kau ini yang itu. Kau Gagal aku jaknya itu. dia ada Cak Daus. Nah, Cak Daus. Sikat dulu. Ayo, benar-benar naik terus. Cak Daus. Wah, kami nonton konser Roma Irama Cak Daus di Indralayo. Roma Irama. Pokoknya Rami ini Us. Jam 9 Ika nah konser dia tuh. Aja aku jam 9 malam ini rame-rame. Jam 9 di Indralayo. Kenapa? Dia doang asli tubuh Cak Daus. Ya, dari mana dengan ngomong ke Roma Irama? Wong pegagan dengan mana? Kata tidak. Udah caya kau Kak Daus. Dia doang talang ngauri Kak on tubuh. Tidak. Mana buktinya kalau dia? Wah, di lagu gue. Ini Kak na lagu ya? Nah, apa judul lagu itu? Judul lagu gue. Kau udah caya. Dengan ngambek ke Roma Irama, dengan. Ngapain? Kamu dari mana artis kamu? Iwan Fals. Iwan Fals? Aja. Bukan dari mana Iwan Fals? Iwan Fals 8 asli. Tidak ade, mana ade Iwan Fals Jakarta punya. Jangan enggak percaya kalau Iwan Fals 8. Dengan kapan dia penyanyi? Bukan lagu gue. Ja bongkar. Ya bongkar. Ya bongkar. Jauh itu. Kan dengan baik Roma Irama kan. Berangkat kan? Baik. Ini Roma Irama. Tubuh gitar. Jangan tak nyanyi malam. Jangan tak nyanyi. Jangan tak berjoget di Roma Irama tuh. Ayo. Nah, bos, inilah tempat jualan lokesan yang terkenal di Bali. Ini? Iya, bos. Harganya murah, bos. Apa je kau tadi? Murah harganya, bos. Jangan nyebut murah. Bos kau ni wong kayo. Kita masuk. Duit katik masalah, bos. Katik masalah? Ayo, masuk kita, bos. Nah, bos tinggal milih lah, bos. Cuma hati bos. Mato bos tuh lah awas lagi alias kabur. Makanya aku ngajak kau supaya pacak nunjuk ke lokesan mano khususnya motif binatang yang aku senengi. Ini bagus ini buaya nih. Nah, itu aja aku tuh kan bos. Mek gitu. Bos, itu bukan buaya bos. Buaya ini? Ini nih bos, lokesan bukan buaya tapi mantap. Iwa. Ini iwa? Iwa bos. Bungkus. Malu-malu kebaik. Nah, kalau yang ini aku paling seneng ini. Ini pecaknya, ya badak ini, badak. Lokesan badak. Ini terkenal ini di Bali, Maria. Jangan mantap lagi kau tuh. Udah bos, itu tuh bukan badak bos. Itu kupu-kupu bos. Kau nih, bener apa kupu-kupu itu? Bos, kupu-kupu bos. Sudah. Kau bungkus, Be. Kau bungkus. Jangan malu-malu komplain, Bang. Kita nih di Bali. Siapa? Pokoknya kita borong galau. Kita Palembang, tidak mungkin tidak berduit. Ya tak? Iya. Apakah lagi cuma galeri-galeri mak ini? Iya, bos. Toko-toko lukisan kita borong. Jadi, bos. Sekarang kita cari. Ini Maria. Ini lukisan yang aku cari selama ini. Ini gambarnya beruang. Bagus. Kepalanya juga mencak kedok. Bulu-bulunya juga halus. Ini mesti ditanya ke ini, siapa pelukisnya? Kau tanya, bila perlu lukisan beruang ini, kita borong galo-galo, Maria. Bos. Itu tuh
Hah? Hah? Baru benak lemah. Cerita hidup ini. Kak ongkos kak 2.500, 2.500. Bosnya. Kak, enggak kado bayar 2.500 biar lagi nak nangis. Cak nyesel yang rai kakak. Aman ngajak kenalan. Ijing anen buntu yang kakak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا
الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.